Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Tito Hadisanto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka yang kali ini akan membawakan materi diskusi atau materi tugas ketiga MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, yang pada tugas ketiga ini akan mengambil analisa artikel yang berjudul Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Terima kasih bagi yang sudah membersamai kami dan mohon maaf apabila dalam tayangan video ini masih banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita mulai. Tugas ketiga ini, di poin ketiga adalah analisis artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Penulis artikel ini adalah Kari B. Tremen dan Elizabeth Iversen. Artikel ini ada di Journal of Adventure Education and Outdoor Learning tahun 2023, volume 23, nomor 4. Ya, dan mari kita mulai. Gambaran umum artikel tersebut adalah jadi scoping review outdoor education, jadi menelaah tentang pendidikan di luar ruangan di negara-negara Nordik. Yaitu menganalisis 52 studi dari negara Denmark, Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Nah, fokusnya adalah pembelajaran luar ruang di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 13 yang dipimpin oleh guru. Nah, semua materi yang ditunjukkan ini penelitiannya adalah penelitian kualitatif, konteksnya sekolah dasar dan multi mata pelajaran. Konsep utamanya karena ini berada di Nordic country adalah Udeskol, Uteskole, dan Friluftsliv. Apa sih kemudian yang dibahas dalam artikel tersebut? Ada dampak yang kemudian diakibatkan dari outdoor education ini. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas fisik, kesehatan mental, dan relasi sosial siswa. Kemudian di beberapa studi menunjukkan peningkatan hasil belajar seperti membaca atau di bidang sains. Namun pembelajaran ini juga mempunyai tantangan. Yang pertama adalah waktu dan persiapan yang cukup lama. Kemudian ada resiko dan keselamatan yang harus dijaga. Nah, kemudian ada tugas belajar yang kadang-kadang kurang terhubung, nggak sinkron antara pembelajaran dalam ruang kelas dengan pembelajaran di luar ruang. Nah, pada artikel ini adalah fokus penelitiannya adalah pada perspektif guru dan karakter praktik di pendidikan luar atau outdoor education. Kesimpulannya, outdoor education di Nordik ini kuat, variatif, dan memberikan manfaat nyata. Kemudian guru umumnya memiliki persepsi positif dan menilai kegiatan luar ruang ini efektif. Namun ada celah, ada gap dalam penelitian ini. Yang pertama, ini kebanyakan terjadi di pendidikan dasar, jadi minim sekali studi pada jenjang menengah atas. Kemudian yang kedua, kurangnya riset tentang teknologi digital dalam outdoor learning. Kemudian dalam kegiatan outdoor learning ada sedikit kajian tentang multikulturalisme yang ada. Kemudian perlu adanya studi lebih dalam tentang desain tugas dan alur belajar lintas ruang. Nah, kemudian di Indonesia, apakah sama seperti di negara Nordik, adanya kegiatan outdoor education? Sebenarnya praktik pembelajaran outdoor education ini sudah ada di Indonesia, meski tidak seintens di negara-negara Nordik. Di negara kita di Indonesia kadang-kadang disebut pembelajaran di luar kelas. Kemudian ada juga yang menyebut field trip.
outing class, perkemahan, kegiatan alam, bahkan ada yang dalam bentuk sekolah alam. Nah, kemudian implementasinya memang berbeda-beda untuk tiap sekolah dan daerah. Nah, kemudian kaitannya pembelajaran luar ruang ini dengan sekolah kami di SD Telamana. Nah, di sekolah kami, kegiatan luar ruang juga sudah diterapkan dari dulu. Ini bagian dari kurikulum yang kita jalankan. Kita punya kegiatan wisata tahunan. Kemudian kita juga punya outbound, kegiatan outbound untuk para siswa. Ya. Kemudian kita juga ada perkemahan pramuka. Kita juga punya kunjungan museum atau kunjungan pabrik. Kemudian kita juga punya kegiatan class meeting. Kemudian ada perlombaan yang kita adakan di hari-hari besar nasional. Apa sih dampak positifnya? Yang pertama, dari kegiatan outdoor ini, siswa belajar tentang kepemimpinan dan kemandirian. Kemudian mereka juga belajar problem solving di situasi nyata. Kemudian belajar tentang sportivitas dan cara bersosialisasi. Yang keempat, mereka belajar nilai karakter positif melalui interaksi antar siswa dan mereka bisa bekerja sama. Yang kelima, mereka punya pemahaman langsung tentang sains, terutama dalam kunjungan ke pabrik, museum, segalanya. Jadi pemahaman tentang sains, teknologi, sejarah, dan bagaimana proses produksi barang itu terjadi. Sekarang kita bandingkan dengan praktik yang terjadi di negara-negara Nordik. Di negara Nordik, Denmark, Norwegia, Swedia, dan lain-lain, outdoor education itu dilakukan secara rutin, terjadwal, dan lintas mata pelajaran. Di Indonesia, khususnya di kami, di SD Telamana, ini kadang-kadang lebih insidental. Ya, tergantung dari program sekolah dan momen tertentu. Kemudian, format kegiatannya juga berbeda antar sekolah. Tema, frekuensi, kemasan acara, jadi belum menjadi praktek reguler seperti kegiatan Udeskole di negara Nordik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.